Shalom, selamat malam saudara, Bapak, Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam ini kami akan melanjutkan kembali pembahasan tentang Firaun ya, yang berkompromi terhadap segala sesuatu yang bangsa Israel mau lakukan untuk pergi meninggalkan Mesir. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami, Kau melindungi kami, memimpin kami, menghalau kami, menyelamatkan kami dari segala roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, guna-guna, roh maut, dan kala maut, roh mereka maut, roh segala penyakit apapun termasuk roh COVID-19 dipatahkan kuasanya dengan darah Allah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Kau sungguh teramat baik bagi hidup kami, dan kami percaya Tuhan, Kau terus memimpin kami, memperpanjang umur kami, memimpin hidup kami, dan menterikan kami dengan Roh Kudus sampai kedatangan Tuhan, dan kami mau rapture rumah Tuhan. Genapilah itu Tuhan dengan kuasa darah Allah Yesus Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa-Mu pada firman-Mu, dengan mengenai Firaun Tuhan yang berkompromi Tuhan, yang bagian keempat. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, agar benar-benar mendapatkan rema dari-Mu Roh Kudus yang memberikan rema yang dahsyat pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sekali, amin. Ya, sekarang kita membahas di Keluaran firman Tuhan, Keluaran 10 ayat 24. Keluaran 10 ayat 24 bunyinya demikian. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Jadi di sini konteksnya adalah Firaun memanggil Musa, berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Artinya di sini Musa diperbolehkan oleh Firaun beribadah kepada Tuhan, artinya meninggalkan ternak Mesir bersama anak-anaknya, tetapi lembu, kambing, domba nggak boleh, lembu sapimu. Artinya di sini bahwa ya, usulan Firaun ini membawa anak-anak boleh sekarang ya, tetapi harus meninggalkan ternak bangsa Israel, ternak yang mereka punya di Mesir. Ya, jadi ini maksudnya apa? Tanpa ternak mereka, maka bangsa Israel itu tidak akan memiliki apa-apa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kambing domba dan lembu sapi itu dimiliki oleh bangsa Israel untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, masa disuruh tinggalkan, ini kan memang tidak benar ya Firaun ini. Makanya ini menggambarkan keadaan di mana orang Kristen begitu lekat dengan urusan-urusan kehidupan. Ya, jadi urusan-urusan duniawi itu begitu lekat sehingga mereka tidak lagi memiliki waktu, tidak memiliki tenaga atau harta untuk mereka persembahkan kepada Tuhan. Jadi kita harus memiliki waktu, tenaga, dan harta untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Itu persembahan ya. Di dalam Roma 12 ayat 2 ya, persembahkanlah tubuh kita, harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Makanya karena itu demi kemurahan Allah aku memperingatkan kepadamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya kita harus mempersembahkan waktu, tenaga kita, harta kita, hidup kudus ya, hidup kudus ya, jadi berkenan kepada Allah ya. Itulah kita kejar, hidup kudus ya, persembahan yang hidup, maksudnya hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Kalau hidup itu artinya kita persembahan yang hidup ini adalah diri kita, persembahan yang benar-benar kehidupan kita, kudus, karena perintah Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena Allah adalah kudus, kita juga wajib kudus. Berkenan ya, berkenan itu tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda di hadapan Allah ya. Jadi kita harus punya kambing, domba, dan lembu sapi itu dalam bentuk waktu, tenaga, dan harta ya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami mempersembahkan waktu kami, tenaga kami, harta kami untuk
persembahan yang kepada Tuhan yang berkenan, persembahan yang berkenan kepada Tuhan maksudnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jika kami jadi pelaku firman untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan pada Allah. Itulah ibadah kami yang sejati. Persembahkan waktu kami, tenaga kami, dan harta kami untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan kuduskan rumah kami dengan kuasa darah anak domba Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Berikan kami damai sejahtera Allah dalam tidur nyenyak kami. Berikan kami tidur nyenyak. Enggak besok jam 4, jam 5 untuk melakukan saat teduh dengan tubuh yang disegarkan. Terima kasih Tuhan, kuasai alam sadar dan bawah sadar kami Allah Roh Kudus. Dengan Allah Kudus kami tolak roh kematian mendadak, roh dunia orang mati yang tidak bersendi dalam tung kuasa gelap iblis setan hancur kuasanya dengan darah Allah Yesus Kristus Tuhan. Segala puji masuk hanya bagimu dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus Kristus kami doa sekali. Amin, amin, amin. Ya, sampai besok kita akan membahas lagi materi-materi berikutnya mengenai kehidupan Musa di Mesir. Nanti ada di selama nanti akan perjalanan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.